Prabowo Subianto langsung marah besar melihat korupsi Pertamina yang sangat merugikan negara. RI1 segera bertekad bersih-bersih di instansi BUMN bidang migas tersebut. Bahkan para tersangka yang sudah ditangkap berpotensi dimiskinkan oleh Prabowo. Erick Thohir selaku ketua BUMN juga berjanji akan segera mengubah total Pertamina. Dirinya langsung memanggil para bos besar dari Pertamina untuk menyelesaikan kasus ini. Bagaimanakah ketegasan pemerintah Indonesia membongkar korupsi Pertamina? Ketegasan Prabowo Subianto hukum koruptor. Ketegasan Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi sudah menjadi rahasia umum. Sejak masa kampanye, orang nomor 1 di NKRI ini bertekad bakal menumpas habis para koruptor. Saya bertekad, manakala saya menerima mandat dari rakyat, saya akan menghilangkan korupsi dari Indonesia. Hai koruptor-koruptor, hai maling-maling. Hati-hati tanggal 14 Februari, rakyat Indonesia akan menyuarakan keputusannya. Tegas sang presiden. Kalaupun koruptor lari ke Antartika, saya kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Janji Prabowo dengan tegas. Pernyataan politikus 73 tahun ini ternyata bukan sekadar omong-omong belaka. Belum genap 4 bulan menjabat, kasus korupsi di tubuh Pertamina langsung dibongkar Kejaksaan Agung. Skandal besar ini disebut bisa diketahui karena andil besar dari sang presiden. Saya tidak hanya meyakini, tetapi memiliki optimisme besar akan komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Ujar Edi Suparno selaku Wakil Ketua MPR. Kasus korupsi besar ini langsung bikin Prabowo ingin bersih-bersih jajaran Pertamina. Lagi diurus itu semua, kami akan bersihkan. Kami akan tegakkan hukum. Kami akan bela kepentingan rakyat. Tegas sang presiden. Rupanya pembentukan Danantara ini dinilai sebagai cara Prabowo untuk membersihkan korupsi. Pasalnya, lembaga ini bakal menjadi pengelola aset dan investasi perusahaan BUMN. Hadirnya Danantara bikin pengawasan terhadap keuangan BUMN seperti Pertamina akan semakin ketat. Korupsi gila rugikan negara 1.000 triliun. Kasus dugaan korupsi di tubuh Pertamina sontak membuat satu Indonesia heboh. Pasalnya, skandal ini sampai menduduki posisi teratas liga korupsi di Indonesia. Korporasi di bidang minyak dan gas ini menggeser PT Timah dari puncak klasemen. Pertamina memainkan siasat licik dengan menjual bensin Pertalite sebagai Pertamax. Alhasil, masyarakat mengalami kerugian fantastis karena harus membayar harga tinggi. Namun pihak Pertamina justru mengelak tuduhan penipuan tersebut. Mereka bersikeras kalau produksi Pertamax gak berasal dari bensin oplosan. Bantahan ini disampaikan oleh Fajar Joko Santoso selaku Wakil Presiden Komunikasi Korporat Pertamina. Terkait isu yang beredar bahwa BBM Pertamax merupakan oplosan, itu tidak benar. Oplosan adalah istilah pencampuran yang tidak sesuai dengan aturan, sedangkan blending merupakan praktik umum dalam proses produksi bahan bakar. Di sisi lain, Kejaksaan Agung sudah mengeluarkan rilis resmi total kerugian yang dialami. Pemerintah Indonesia harus menelan biaya sebesar 193,7 triliun rupiah akibat korupsi Pertamina. Namun kerugian tersebut diklaim hanya berlaku untuk kasus di tahun 2023. Harley Siregar selaku pejabat Kejaksaan Agung mengaku bakal terus mengusut pelanggaran Pertamina di tahun-tahun sebelumnya. Nanti juga kami akan lihat mendorong penyidik apakah bisa ditelusuri mulai dari 2018 ke 2023 secara akumulasi. Kami juga mengharapkan kesiapan ahli untuk melakukan perhitungan terhadap itu. Apabila terbukti, total kerugian Indonesia akan membengkak hingga 1 kuadriliun rupiah. Sebab Pertamina juga melakukan praktek kecurangan dalam impor dan ekspor minyak mentah. Meski begitu, angka tersebut belum termasuk dampak yang dirasakan konsumen. Menurut data Selios, masyarakat telah dirugikan sampai 17,4 triliun rupiah per tahun. Dapatkan sneakers keren dari Orthosign yang cocok untuk semua jenis kaki. Cek linknya di bawah ini. Hukuman berat yang diharapkan publik. Kerugian besar-besaran dari korupsi Pertamina ternyata nggak disebabkan satu orang. Kabarnya kasus ini menyeret 9 tersangka dari Pertamina Patraniaga dan pihak swasta. Lebih parahnya lagi, pelaku tindak pidana ini memegang jabatan penting di perusahaan minyak gas Indonesia. Sebut saja Rifa Siahaan yang menjadi direktur utama Pertamina. Kemudian ada Sandi Dinar Sarifudin, Agus Purwono, Yoki Firmandi, Muhammad Keri Andrianto, Dimas Werhaspati, Gading Ramadan Judo, Maya Kusuma, dan Edward Komeng. Komplotan koruptor ini langsung dikecam oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA.
Lembaga yang berdiri 1999 ini menuntut para tersangka dipecat secara nggak terhormat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Misbah Hasan selaku Sekretaris Jenderal Fitra, memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para pelaku korupsi dalam kasus ini. Apalagi pengoplosan bensin ini juga dilakukan pada masa pandemi COVID-19 yang semakin memperburuk kondisi masyarakat. Tanggapan serupa juga ditunjukkan Ketua BKPN yakni Mufti Mubarok. Politikus 52 tahun itu mengajak seluruh warga Indonesia menuntut ganti rugi kepada Pertamina. Konsumen atau masyarakat berhak untuk menggugat dan meminta ganti rugi kepada PT Pertamina melalui mekanisme gugatan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Salah satunya dapat secara bersama-sama karena mengalami kerugian yang sama. Selain itu, Basuki Cahayapurnama juga dibikin geram dengan kasus minyak mentah ini. Politikus PDIP tersebut kecewa karena nggak diizinkan memberantas korupsi. Saya bilang berkali-kali kok, kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Tegas Ahok. Kemarahan publik akhirnya ditanggapi DPR dengan menuntut klarifikasi dari Erick Thohir. Menteri BUMN ini akhirnya langsung dipanggil ke Gedung Senayan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 6 DPR, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio. Kami di DPR akan terus mengawasi perkembangan kasus ini dan meminta Menteri BUMN serta Direksi Pertamina untuk memberikan penjelasan secara terbuka dalam rapat dengan Komisi 6, ujar politikus Partai PAN tersebut. Langkah tegas DPR meminta pertanggungjawaban Erick Thohir didukung sejumlah pakar. Salah satunya ahli hukum tata negara dari Universitas Andalas yakni Ferry Ansari. Dalam pemberantasan korupsi, seseorang tidak hanya harus bertanggung jawab secara hukum, tetapi juga secara moral dengan mengundurkan diri. Namun yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap yang mencerminkan prinsip tersebut, ucap Ferry. Sorotan tajam dari publik bikin Erick Thohir gerak cepat memanggil sejumlah pimpinan Pertamina. Langkah ini diambil untuk melakukan evaluasi besar-besaran. Pak Erick ingin meninjau ulang dan mengevaluasi kembali tata kelola Pertamina. Dengan semangat bersih-bersih, beliau juga mendukung langkah Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus ini, tutur jubir Kementerian BUMN Putri Viola. Kemudian Erick Thohir juga berjanji akan serius melakukan perubahan besar-besaran untuk Pertamina. Kita akan melakukan peninjauan menyeluruh untuk memperbaiki Pertamina ke depan. Pertamina ke depan. Banyak pihak yang berperan dalam hal ini, termasuk SKK Migas, Menteri ESDM, serta berbagai elemen lainnya. Dan kami akan melakukan konsolidasi, ujar Erick dengan tegas. Dapatkan sepatu running Nike K6 yang lagi diskon 10%. Cek linknya di bawah ini. Dengan ketegasan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia, akankah para koruptor mulai jera mencuri uang rakyat?